Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Walad. Di video kali ini, kita akan mulai perjalanan kita di dunia Linux, khususnya Red Hat Enterprise Linux. Tema kita kali ini adalah Get Started with Red Hat Linux. Jadi, yuk kita pelajari dasarnya bersama-sama. Pada materi ini, tujuan utamanya adalah memahami dasar-dasar penggunaan sistem Red Hat Enterprise Linux, termasuk proses login dan cara mengakses terminal untuk menjalankan perintah. Nah, selanjutnya kita harus mengenal apa itu sudo. Nah, sudo itu sendiri adalah super user do. Adalah perintah di Linux yang digunakan untuk menjalankan suatu komen dengan hak akses administrator atau root. Meskipun kita login sebagai user biasa. Nah, kenapa kita perlu sudo? Karena di Linux, user biasa tidak boleh mengubah konfigurasi sistem sembarangan. Nah, hak akses root berbahaya jika digunakan terus-menerus. Jadi, sudo aman dan direkomendasikan dibanding login sebagai root. Nah, sebelum kita mempraktekkan login kita harus tahu dulu nih beberapa tanda yang ada di Linux. Yang pertama adalah arti tanda dolar dan hash di command line interface atau terminal Linux atau Red Hat. Nah, ketika kamu login ke terminal Linux, misalnya Rocky Linux, Alma Linux, dan lain-lain, kamu akan melihat prompt atau tanda seperti di bawah ini. Contohnya, Abu Walad at localhost dengan diakhiri tanda dolar. Artinya, ini adalah user biasa atau aksesnya terbatas terhadap sistem. Nah, ketika kita sudah login atau punya akses root at localhost diakhiri dengan tanda hash atau biasa kita panggil tanda pagar, artinya kita sudah masuk ke dalam super user atau akses penuh ke dalam sistem. Nah, pada praktek kali ini kita akan menggunakan remote client. Nah, pada Red Hat sering digunakan akses ke server tanpa GUI atau Graphic User Interface. Nah, salah satunya untuk akses atau remote client tanpa GUI adalah menggunakan SSH atau Secure Shell. Nah, apa itu Secure Shell? SSH adalah singkatan dari Secure Shell, yaitu protokol untuk melakukan yang pertama, remote login ke server Linux. Yang kedua, mengirim perintah dari jarak jauh. Yang ketiga, transfer file secara aman. Yang keempat, SSH bekerja di port 22 secara default dan mengenkripsi seluruh komunikasinya. Nah, jadi intinya kita menggunakan SSH adalah SSH memungkinkan kita mengendalikan server dari mana saja dengan aman melalui terminal. Nah, ada beberapa alasan kita menggunakan SSH. Yang pertama, kita menggunakan SSH karena aman, yaitu koneksi terenkripsi, tidak bisa disadap. Yang kedua adalah remote control, yaitu bisa mengakses server dari lokasi jauh atau kita bisa mengakses server dari mana saja. Yang ketiga, efisien untuk server. Jadi menggunakan SSH, server bisa tanpa GUI atau Graphic User Interface. Jadi SSH sangat penting digunakan. Yang keempat adalah authentication, yaitu SSH bisa dipakai password atau SSH key, jadi lebih aman. Selanjutnya, transfer file. SSH juga bisa mendukung SCP, SFTP, dan Asynchronize. Jadi, SSH bisa digunakan untuk mentransfer file juga. Yang terakhir adalah SSH dipakai di dunia kerja. Jadi, untuk para sysadmin, DevOps, atau security engineer, wajib nih tahu menggunakan SSH karena SSH ini sudah lazim digunakan di dunia kerja. Nah, selanjutnya saya kasih contoh script-script yang bisa digunakan dalam memulai menggunakan Red Hat Linux melalui SSH. Yang pertama, perintahnya adalah WMI. WMI ini berfungsi untuk menampilkan user saat ini atau untuk memastikan identitas usernya.
Lalu yang kedua adalah who. Who ini berfungsi untuk menampilkan user yang sedang login atau cek sesi aktif user yang ada di sistem. Selanjutnya adalah scriptnya echo spasi $shell, yaitu menampilkan shell yang sedang digunakan. Biasanya berada di bin/bash. Yang keempat, scriptnya adalah hostname.ctl, yaitu informasi lengkap sistem seperti hostname, OS, kernel, dan lain-lain. Selanjutnya, scriptnya adalah get etc OS release, yaitu menampilkan versi OS-nya. Nah, keterangan ini lengkap tentang versi dari OS-nya tersebut. Selanjutnya adalah get etc Red Hat release, yaitu menampilkan versi Red Hat. Contohnya, jika kita menggunakan script tersebut, yang akan ditampilkan adalah versi Red Hat-nya atau relnya versi berapa. Selanjutnya adalah uname strip R, yaitu untuk menampilkan versi kernel, atau yang ditampilkan nantinya adalah versi kernel saja. Selanjutnya adalah uname main A, yaitu berfungsi untuk informasi kernel lengkap. Selanjutnya adalah perintah logout atau exit. Nah, perintah ini kita gunakan untuk keluar dari sesi terminal atau logout dari login kita. Selanjutnya adalah uptime. Uptime ini kita gunakan untuk melihat lamanya sistem berjalan atau mengecek beban sistem mulai dari awal sudah berapa lama sistem berjalan. Selanjutnya perintahnya adalah sudo shutdown minha now. Script ini berfungsi untuk mematikan sistem dengan segera. Selanjutnya adalah sudo reboot. Script tersebut berfungsi untuk merestart server. Selanjutnya adalah script yang bisa gunakan adalah sudo shutdown min r plus 5. Jadi script tersebut untuk merestart dengan delay waktu 5 menit. Jadi ketika kita menggunakan script tersebut sudah shutdown min r plus 5, jadi 5 menit kemudian sistem akan restart. Yang terakhir adalah sudo shutdown min c. Script tersebut digunakan untuk membatalkan shutdown. Contohnya, ketika kita menggunakan script shutdown min r plus 5, kita bisa membatalkan script tersebut dengan cara input sudo shutdown min c. Maka script yang sebelumnya bisa kita batalkan. Nah, setelah kita mengetahui script-script dasar, kita akan praktekkan script tersebut di Rocky Linux 9.6. Mari kita mulai untuk prakteknya. Baik. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk materi ini kita akan menggunakan software untuk remote ke VM Rocky Linux, yaitu menggunakan PuTTY. Ini kita buka dulu softwarenya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita bisa input IP address-nya, yaitu 192.168.152.128. Agar kita tidak selalu input IP address-nya, kita juga bisa menyimpan konfigurasinya. Kita bisa mengetikkan IP address-nya, kita pilih portnya 22 untuk SSH, lalu kita bisa menyimpan konfigurasi kita. Contohnya kita tulis di sini Rocky Linux 9.6, kita bisa save. Nah, di sini sudah ada konfigurasinya, sudah kita save. Kita klik tombol open. Sudah tampil, kita input loginnya sebagai apa. Setelah kita input, kita klik enter. Lalu kita input passwordnya. Setelah tampil, kita bisa input konfigurasi atau script yang sebelumnya telah kita bahas. Contohnya, kita ingin menampilkan user yang login saat ini. Scriptnya adalah who am I. Enter. Nah, di sini user yang login berarti namanya atau nama usernya adalah Abu Walad. Untuk script selanjutnya adalah who. Who ini akan menampilkan siapa yang login. Kalau misalkan yang loginnya ada beberapa user, di sini akan ditampilkan list nama usernya. Selanjutnya adalah script hostname.ctl. Nah, hostname.ctl ini akan menampilkan informasi lengkap sistem. Contohnya di sini ada static hostname. Di sini static hostname-nya belum di setting. Di sini ada hostname
sementaranya adalah localhost, ada virtualisasinya menggunakan VMware, ada sistem operasinya, ada versi kernelnya, dan lain-lain. Selanjutnya, script yang kita gunakan adalah get etc os strip release. Kita akan menampilkan OS release-nya. Ini ada nama sistem operasinya, ada versinya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan versi Red Hat-nya. Ini kita bisa ketik Red Hat release. Nah, di sini kita bisa lihat pakai Linux release 9.6. Selanjutnya, script yang bisa kita gunakan adalah uname main.r. Kita klik enter. Nah, di sini akan menampilkan versi kernelnya. Versinya adalah 5.14. Selanjutnya, script yang bisa kita gunakan adalah uname main.a. Ini akan menampilkan informasi kernel lengkap, lebih lengkap dari yang sebelumnya adalah main.r. Selanjutnya, ada logout atau exit. Nah, ketika kita berhenti menggunakan remote client ini atau menggunakan SSH, kita untuk keluar bisa input script exit atau logout. Seperti ini kita klik enter. Karena kita masih menggunakan, tidak kita jalankan script tersebut. Untuk selanjutnya, script yang kita gunakan adalah uptime. Nah, uptime ini kita bisa melihat berapa lama server ini hidup. Nah, di sini contohnya uptime-nya 3 jam 39 menit. Jam saat ini adalah 10.31. Yang login adalah satu user. Untuk selanjutnya, script yang bisa kita gunakan adalah jika kita ingin shutdown server, kita juga bisa menggunakan SSH remote ini. Contohnya sudo shutdown min.h. Nah, script tersebut untuk mematikan sistem dengan segera. Jika kita ingin merestart sistem atau merestart server, kita bisa menggunakan script reboot. Artinya, kita akan merestart server kita. Atau kita mau restart server dengan waktu tertentu. Misalkan shutdown main.r artinya restart plus 5. Artinya setelah script ini dijalankan, dalam waktu 5 menit ke depan, server kita akan restart. Yang terakhir adalah script shutdown min.c. Artinya ketika ada script shutdown yang dijalankan atau restart dengan tenggang waktu tertentu, kita bisa meng-cancel atau membatalkan shutdown tersebut. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan ke materi selanjutnya. Jika suka video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.